Episode 4. Malam pertama di rumah baru itu terasa begitu berbeda. Setelah makan malam bersama, meja dipenuhi hidangan yang belum pernah benar-benar dinikmati oleh Martha dan Dena sebelumnya. Lauk beragam, minuman hangat, dan suasana nyaman membuat keduanya larut dalam kenikmatan yang sederhana, tapi terasa mewah bagi mereka. Perut kenyang, hati senang, tanpa sadar mereka tertidur di kamar masing-masing. Wajah Martha tampak damai, begitu juga Dena dalam tidur mereka. Seolah kehidupan lama yang penuh keterbatasan perlahan memudar. Dan dalam benak mereka, satu hal tertanam kuat. Mereka tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Tidak lagi. Sementara itu, di dalam kamar utamanya, Nalina duduk di tepi ranjang, memakai piyama seperti biasa. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Hatinya bahagia, sangat bahagia. Ia akhirnya menikah dengan pria yang ia cintai. Ia tidak sendiri lagi di rumah ini. Tidak lagi makan sendirian. Tidak lagi bangun pagi tanpa suara siapapun. Namun, di relung terdalam hatinya, ada sesuatu yang hilang. Keluarganya, bayangan wajah ayahnya, ibunya, kedua kakaknya. Semua terasa jauh dan menyakitkan. Nalina menunduk, dadanya terasa sesak. Apakah ini harga dari cinta yang ia pilih? Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya hingga tiba-tiba satu nama terlintas di pikirannya, Devano. Nalina terdiam, dadanya bergetar halus. Aneh, sejak kemarin tidak ada satu pesan pun darinya. Biasanya, Devano selalu ada, selalu lebih dulu menghubunginya, menanyakan apakah ia sudah makan, mengajaknya keluar, memberi rekomendasi tempat baru, sekadar memastikan ia baik-baik saja. Selalu begitu, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Sunyi. Nalina menggigit bibirnya pelan. Jangan-jangan dia sakit atau terjadi sesuatu. Perasaan khawatir mulai menguasai. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meraih ponselnya dan mencoba menelpon. Namun, nomor itu tidak aktif. Nalina semakin gelisah. Ia segera mengetik pesan. Devano, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku menunggumu mengirim pesan seperti biasa. Tapi sejak kemarin kamu tidak ada kabar sama sekali. Hubungi aku kalau sudah baca pesanku. Jangan lama, jangan buat aku takut. Pesan itu terkirim, namun tak ada balasan. Sementara itu, di sisi lain dunia, di dalam pesawat yang baru saja mendarat, Devano belum tahu apapun. 1 jam kemudian, ia tiba di apartemen yang sudah disiapkan untuknya di Amerika. Tubuhnya lelah, pikirannya lebih lelah lagi. Ia merebahkan diri sejenak di sofa, bahkan belum sempat mandi, hingga akhirnya ia meraih ponselnya dan melihat satu pesan dari Nalina. Matanya melembut. Ternyata dia mengkhawatirkanku. Senyum tipis terukir. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menelpon. Di sisi lain, Nalina yang masih menunggu langsung mengangkat. Suaranya terdengar cemas. Devano, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan? Kenapa kamu tidak menghubungiku sejak kemarin? Rasanya aneh. Biasanya kamu selalu ada. Devano menarik napas pelan. Maaf, Nalina, aku sibuk sekali. Orang tuaku tiba-tiba mengirimku ke Amerika. Aku baru saja sampai. Nalina terdiam. Apa? Kamu pergi tanpa bilang apa-apa padaku? Bukan begitu. Semuanya mendadak. Aku bahkan tidak sempat mengabari siapapun. Nalina menghela napas. Ternyata, orang tuamu sama seperti orang tuaku. Mereka juga ingin aku melanjutkan kuliah ke luar negeri, tapi aku tak mau itu, dan mereka marah besar padaku. Dan aku sedih karena sudah menentang orang tuaku. Tapi aku tak bisa hidup tanpa Dion. Tenanglah, seiring berjalannya waktu pasti keluargamu akan memaafkanmu. Kau benar, ucap Nalina. Lalu suaranya berubah, lebih ringan, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Devano, aku punya kabar bahagia. Devano diam, jantungnya berdegup pelan. Aku sudah menikah dengan Dion hari ini. Sejenak, dunia terasa berhenti. Hati Devano seperti teriris, namun suaranya tetap tenang. Selamat, semoga kamu bahagia selalu. Itu doaku. Nalina tersenyum kecil. Aku tahu, kamu selalu ingin aku bahagia. Tapi aku marah padamu. Kamu pergi tanpa pamit. Kita belum sempat menghabiskan waktu bersama sebelum kamu pergi.
Devano menatap langit-langit apartemennya. Nanti, kita pasti bertemu lagi. Nalina tertawa kecil. Awas ya kalau kamu bohong, aku tidak akan mau bertemu lagi denganmu. Devano tersenyum pahit. Aku janji, meski dalam hatinya, ia tahu. Janji itu akan menjadi hal tersulit untuk ia tepati. Bagaimana mungkin ia sanggup melihat Nalina bersama pria lain? Devano, kenapa kamu diam lagi? Tidak apa-apa. Jaga dirimu baik-baik, istirahatlah. Kamu pasti lelah. Nalina mengangguk meski tak terlihat. Kamu memang selalu tahu aku. Suara Nalina melembut. Baiklah, aku tidur dulu ya. Sampai jumpa lagi, sayang. Kata itu dulu selalu membuat Devano bahagia. Sekarang, hanya meninggalkan rasa perih. Panggilan berakhir. Devano menutup matanya. Hatinya semakin kosong. Di sisi lain kota, Dion tidak pulang. Ia berada di sebuah tempat mewah bersama teman-temannya. Tawa, minuman, dan suasana bebas. Ricky Sanjaya, sahabatnya, mentraktir semua orang malam itu. Putra dari keluarga berpengaruh di kota. Selama ini Ricky selalu menolongnya dalam hal finansial. Ia juga sering memberikan pekerjaan sampingan untuknya. Dunia yang dulu terasa jauh bagi Dion, kini terasa semakin dekat. Namun, mata Dion tiba-tiba terpaku. Di sana, di antara keramaian itu, Laura Sanjaya, adik sepupu Ricky, wanita yang dulu pernah memenuhi hatinya. Cinta pertamanya, yang tak pernah ia miliki, yang hanya bisa ia kagumi dari jauh. Kini ada di depan matanya. Dion menelan ludah. Perasaan lama itu tiba-tiba bangkit. Laura tersenyum padanya, mendekat, seolah tidak ada jarak di antara mereka. Malam semakin larut, minuman demi minuman berpindah tangan, hingga satu gelas diberikan langsung oleh Laura. Dion menerimanya, tangannya sedikit gemetar. Setelah itu, kepalanya mulai terasa ringan, pandangan sedikit kabur, dan tanpa ia sadari, Laura menggandengnya, membawanya ke sebuah kamar. Pintu tertutup, terkunci rapat. Kesadaran Dion masih ada. Ia tahu, ini salah. Ia sudah menikah, dan Laura pun juga sama. Laura sudah menjadi istri orang. Tapi, tubuhnya tidak lagi sepenuhnya ia kendalikan. Dan Laura semakin mendekat, hingga semua batas perlahan menghilang. Malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pagi menjelang, namun Dion belum pulang. Dan di rumah, Nalina masih tertidur dengan damai, tanpa tahu bahwa malam pertama pernikahannya telah ternodai oleh sebuah pengkhianatan yang akan mengubah segalanya. Bersambung.